Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sex education. Kami terdiri dari 6 anggota kelompok dari program studi pendidikan sejarah. Pada slide selanjutnya, di situ terdapat infografis mengenai kekerasan seksual di Indonesia yang datanya diambil dari data Komnas Perempuan 2018. Dapat kita lihat bentuk-bentuk kekerasan seksual, aktor-aktor kekerasan seksual, dan lokasi pelecehan seksual yang sering terjadi. Untuk itu, kami akan segera menjelaskan hasil diskusi kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendidikan seks. Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan pemberian informasi mengenai masalah seksual. Informasi yang diberikan diantaranya pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika, komitmen, dan agama agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi tersebut. Karena bisa dikatakan bahwa pendidikan seks sebagai cikal bakal pendidikan kehidupan berkeluarga yang memiliki makna sangat penting. Menurut para ahli psikologi, menganjurkan anak-anak sejak dini mulai dikenalkan dengan pendidikan seks yang sesuai dengan tahap perkembangan kedewasaan mereka. Pendidikan seks dibagi menjadi pendidikan seks untuk anak prasekolah dan sekolah, pendidikan seks untuk remaja, pendidikan seks untuk dewasa, pranikah, serta sudah menikah, serta education untuk anak-anak bertujuan agar anak mengerti identitas dirinya dan terlindung dari masalah seksual yang dapat berakibat buruk bagi anak. Pendidikan seks untuk anak prasekolah lebih bersifat pemberian informasi berdasarkan komunikasi yang benar antara orang tua dan anak. Sex education untuk remaja bertujuan melindungi remaja dari berbagai akibat buruk karena persepsi dan perilaku seksual yang keliru. Sementara pendidikan seks untuk dewasa bertujuan agar dapat membina kehidupan seksual yang harmonis sebagai pasangan suami istri. Terima kasih, saya atas nama Aurelius Yorisibili pamit. Seks edukasi 1. Menghindari dan mencegah diri dari seks bebas. Ini dilakukan untuk kebaikan kita bersama, agar kita terhindar dari penyakit seksual yang berbahaya akibat seks bebas seperti HIV, AIDS, Raja Singa, dan lain-lain. Ini harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan diri kita masing-masing, dan biasanya diperlukan peran orang tua juga dalam mendidik anak agar terhindar dari seks bebas. 2. Menghindari adanya pelecehan seksual. Dengan belajar seks edukasi, kita dapat membuat diri kita terhindar dari pelecehan seksual, karena kita dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual. 3. Tidak kaget akan perubahan fisik yang terjadi pada masa menuju pubertas dan mau menjaga kebersihannya. Dengan kita belajar tentang seks edukasi, kita nantinya tidak akan kaget dengan perubahan fisik yang akan terjadi di saat masa pubertas, yang menandakan kita sudah beranjak menjadi dewasa. Karena ini sudah diajarkan kepada kita sejak kita SMP. Dan kita juga harus menjaga kesehatan dan kebersihan diri dan alat reproduksi kita masing-masing agar tidak terkena penyakit seksual. 4. Membuka pikiran mengenai seksual dan seksualitas agar tidak terjerumus pada hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Nah, dengan kita belajar seks edukasi, kita dapat membuka wawasan kita tentang seksualitas yang amat penting bagi diri kita masing-masing, dan agar kita merasa
Pelajaran yang menyangkut tentang seksualitas itu sebenarnya hal yang tidak tabu dan terhindar dari hal-hal yang negatif. 5. Memahami peran atau fungsi dan gender yang kita miliki. Kita juga dapat mengerti peranan kita masing-masing, baik itu laki-laki maupun perempuan, dari pelajaran tentang seks edukasi, karena kita diberi penjelasan masing-masing peran dari gender yang kita miliki. Contohnya, laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan sebagai pencari nafkah, sedangkan perempuan bertugas membesarkan anak dan menjaga rumah. Contoh kasus tindakan kekerasan seksual yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kasus pelecehan pada anak sekolah. Anak sekolah biasanya yang terkena itu kisaran antara usia SD ataupun SMP. Tingginya kasus kekerasan seksual di jenjang sekolah dasar karena usia anak-anak sekolah dasar adalah masa di mana anak mudah diiming-imingi atau mudah dirayu oleh orang yang tidak dikenal sekalipun. Kata Retno Listiarti, Komisioner Bidang Pendidikan KPAI dalam konferensi persnya pada hari Kamis 31 Oktober 2019. Kemudian yang kedua adalah contoh lainnya pemerkosaan berujung pembunuhan bocah 5 tahun di Sukabumi, Jawa Barat. Pada Minggu 22 September 2019, warga desa Wangunreja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan mayat anak perempuan di sekitar Sungai Cimandiri. Bocah tersebut merupakan atau berinisial NP, 5 tahun, yang merupakan korban pelecehan seksual dan pembunuhan yang dilakukan oleh ibu tirinya, inisial SR, 35 tahun, dan kedua kakak tirinya berinisial RG, 16 tahun, dan RD, 14 tahun. Kemudian ada peremasan payudara saat konser di Bekasi, Jawa Barat. Sebuah peristiwa pelecehan seksual juga terjadi pada acara konser musik di Sumarcon Mall Bekasi, Jawa Barat pada Oktober 2019. Kejadian tersebut menimpa seorang gadis berinisial FP. Saat itu, FP bersama seorang temannya sedang menyaksikan konser suatu band di barisan paling depan. Pada lagu kedua, FP merasakan kejanggalan. Ia merasakan ada seseorang yang menyentuh bagian dadanya. FP mengira hal tersebut dilakukan oleh temannya. Namun, setelah diperhatikan, ternyata tangan temannya sedang memegang teralis besi pembatas. Kejadian tersebut pun terus terulang hingga akhirnya FP menyerah dan keluar dari kerumunan. Kasus selanjutnya adalah menggesek kemaluan pada tubuh penumpang KRL di Depok, Jawa Barat. Pelecehan seksual kembali dialami oleh salah satu penumpang KRL komuter Jabodetabek. Pada saat itu, korban yang masih berumur 13 tahun bersama ibunya menumpangi kereta Tanah Abang Depok, Minggu 6 Oktober 2019. Kondisi gerbong kereta yang padat penumpang membuat korban tak menyadari bahwa pelaku menyentuh bagian belakang tubuhnya. Kemudian ada cross hijaber di Sukoharjo, Jawa Tengah. Fenomena cross hijaber atau laki-laki menggunakan hijab juga sempat meresahkan masyarakat pada Oktober 2019 lalu. Tak hanya berhijab, mereka juga kerap menggunakan cadar untuk mengelabui orang sekitar. Yang paling membuat resah, pada cross hijaber tersebut juga masuk ke dalam toilet perempuan dan juga bergabung bersama jemaah muslimah di masjid. Dan yang terakhir, ada pelemparan sperma di Tasikmalaya, Jawa Barat. Yang terbaru, pelecehan seksual berupa pelemparan cairan yang diduga sperma terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 13 November 2019. Kasus tersebut pun menjadi kasus kekerasan seksual yang sangat serius. Peristiwa bermula saat korban berinisial LR
sedang menunggu ojek di sekitar Jalan Letjen Mashudi, Kota Tasikmalaya. LR tiba-tiba dihampiri oleh pelaku yakni SN dengan menggunakan sepeda motor berwarna hitam. SN mulanya hanya mengeluarkan kata-kata kasar pada LR. Namun tak berselang lama, SN memasukkan tangannya ke dalam celana dan melemparkan cairan berupa sperma pada LR. Kini SN pun sudah diamankan oleh pihak berwajib. Ia pun kini telah dibawa ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Tasikmalaya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang RUU PKS. RUU PKS kepanjangan dari Rancangan Undang-Undang Penghapus Kekerasan Seksual. RUU PKS merupakan payung hukum untuk mencegah bertambahnya korban kekerasan seksual di negara ini. RUU PKS terdiri dari 3 hak, yaitu yang pertama hak atas penanganan, yang kedua hak atas perlindungan, yang ketiga hak atas pemulihan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu hak atas penanganan. Hak atas penanganan yang dijelaskan dalam RUU PKS meliputi hak-hak atas informasi, mendapatkan dokumen penanganan, pendampingan, serta bantuan hukum, penguatan psikologis, pelayanan kesehatan, atau pemeriksaan tindakan dan perawatan medis. Korban juga berhak mendapatkan layanan dan fasilitas yang sesuai kebutuhan korban. Tidak hanya itu, korban juga berhak mendapatkan penyelenggaraan visum or repertum, surat keterangan pemeriksaan psikologis, dan surat keterangan psikolater, juga pemantauan berkala terhadap kondisi korban. Yang kedua, hak atas perlindungan. Hak atas perlindungan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan keamanan bagi korban serta keluarga korban. Dalam keadaan tertentu, korban dan keluarganya berhak untuk dilindungi oleh penegak hukum dan lembaga perlindungan saksi dan korban. Pasal 25. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah keadaan di mana korban mendapat ancaman, terlapor, tersangka melanggar perintah larangan, dan tersangka atau terdakwa melakukan kekerasan yang sama atau lainnya pada korban. Hak-hak perlindungan yang tercantum dalam RUU PKS adalah penyediaan akses informasi penyediaan perlindungan, perlindungan terhadap identitas korban, serta perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang seringkali merendahkan dan menguatkan stigma terhadap korban. Yang ketiga, hak atas pemulihan. RUU PKS mengatur hak atas pemulihan korban dalam 6 pasal, pasal 26 hingga pasal 31, yaitu pemulihan fisik psikologis, ekonomi, sosial, dan budaya, serta restitusi. Hak atas pemulihan dapat diakses oleh korban sebelum, selama, dan setelah proses peradilan. Terdapat 12 bentuk hak pemulihan yang didapat korban, di antaranya penyediaan layanan pemulihan fisik, penguatan psikologis korban, pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan, pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban, pendampingan hukum, pemberian bantuan transportasi, penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman. Setelah peradilan selesai, proses pemulihan korban akan tetap dipantau, diperiksa, dan korban akan menjalani pemeriksaan fisik dan psikologi secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan. Tidak hanya itu, keluarga korban, pemberian dukungan lanjutan dan pendampingan penggunaan restitusi juga diberikan kepada keluarga korban. Selanjutnya yaitu dampak-dampak dari pelecehan seksual. Yang pertama adalah mental illness, yaitu penyakit gangguan kejiwaan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang.
Banyak korban kekerasan yang mengalami gangguan kejiwaan karena terlalu syok akibat kejadian kekerasan seksual yang dialami. Rendahnya pengetahuan tentang gejala ini dapat membuat korban memiliki gangguan jiwa yang lebih besar. Yang kedua yaitu mental breakdown. Korban yang mengalami pelecehan seksual dapat memiliki reaksi panik dan cemas yang berlebihan. Korban akan lebih waspada pada apapun, sehingga membuat orang di sekelilingnya merasa tidak nyaman. Yang ketiga yaitu insecure. Korban pelecehan akan merasa kurang percaya diri dan merasa bahwa dirinya tidak berharga lagi. Korban akan lebih sering menutup diri dan juga sering overthinking terhadap dirinya sendiri atau kehilangan kepercayaan diri. Yang keempat yaitu bunuh diri. Salah satu dampak serius yang terjadi karena pelecehan seksual. Banyak masyarakat yang tidak tahu tentang kasus di mana para korban kehilangan nyawanya karena tidak dapat bertahan lagi. Korban akan merasa depresi sehingga akan menyakiti dirinya dengan sengaja atau menghilangkan nyawa mereka sendiri. Pencegahan pelecehan. 1. Menghindari memakai baju yang terlalu seksi atau membentuk body. Ini perlu dilakukan oleh para perempuan agar dapat terhindar dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki, karena tidak bisa menahan nafsu melihat wanita berpakaian seksi. 2. Menghindari penggunaan obat-obatan atau alkohol agar tidak terjebak dalam situasi yang menekan. Kita juga harus menghindari menggunakan obat-obatan ataupun alkohol agar dapat terhindar dari situasi yang tidak baik akibat mengkonsumsi obat-obatan dan alkohol. Itu juga dapat merusak tubuh kita sendiri. 3. Menghindari catcalling atau pelecehan di jalan. Kita juga harus berhati-hati dalam perjalanan agar tidak menjadi korban pelecehan catcalling atau disebut juga pelecehan di jalan, terutama untuk perempuan. Sebaiknya membawa barang yang dapat melindungi diri dari menjadi korban pelecehan seksual. Contohnya, dengan membawa semprotan cabai atau yang lain. 4. Tidak menonton film yang berbau pornografi ataupun melihat gambar-gambar porno. Nah, sebaiknya kita menghindari diri dari menonton film yang berbau pornografi ataupun gambar-gambar pornografi agar tidak terjadi kecanduan yang dapat merusak otak kita, dan juga jangan sampai kita melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan akibat sudah kecanduan pornografi. 5. Dekat dengan Tuhan dan memperbanyak pengetahuan agama dan seks. Nah, dengan kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita masing-masing dan agama kita masing-masing, maka kita akan terhindar dari perbuatan yang negatif, karena kita tahu mana hal yang baik dan hal yang buruk untuk kita lakukan. 6. Menghindari berpergian dengan orang yang belum dikenal. Kita sebaiknya tidak berpergian dengan orang yang tidak kita kenal atau baru kita kenal, karena kita tidak tahu banyak hal tentang dia. Karena belum lama berteman, maka kita harus berhati-hati dan agar kita terhindar dari tindakan yang tidak baik. 7. Bersikap tegas dalam menolak ajakan-ajakan yang mengarah pada perbuatan seks. Nah, kita harus berani mengatakan tidak untuk semua ajakan seks agar kita terhindar dari perbuatan dosa dan juga agar tidak terkena penyakit seksual yang berbahaya. Dapat kami simpulkan,
pendidikan seks bukanlah tentang mendukung anak untuk melakukan hubungan seksual, tetapi lebih menjelaskan fungsi alami seks sebagai bagian diri mereka, serta konsekuensinya jika disalahgunakan. Orang tua merupakan aktor utama dalam hal pendidikan anak. Orang tua sebagai wahana belajar utama bagi anak, karena orang tualah yang paling tepat untuk memberikan pendidikan seks pada usia dini. Kurangnya pembekalan tentang seks, dan jika tidak dimulai sejak dini, maka akan lebih membahayakan apabila anak mulai beranjak remaja. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih.